plastik. Dengan mendaur ulang, kita dapat meminimalisir pencemaran lingkungan dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Yang kedua, coba perhatikan lagi mengenal sampah anorganik. Salah satunya adalah jeragen dan potensi karakteristik. Jeragen itu barang mudah, barang murah, dan mudah dicari yang sudah terbuang. Tapi kita bisa mengolahnya. Yang pertama, jeragen itu kita temukan di tempat-tempat sampah yang sudah dibuang oleh masyarakat. Kemudian kita buat sebagai bahan baku yang berekonomis tinggi. Yang kedua, daya tahannya tinggi. Jeragen terbuat dari plastik yang kuat dan tahan lama, sehingga setelah kita buat serok sampah akan tidak mudah rusak ya. Yang kedua, apa fleksibel dari jeragen itu? Fleksibelnya berbentuk kita buat berbentuk seperti serok sampah sesuai dengan kebutuhan, dan bahannya pun mudah didapatkan dan mudah diolah. Coba perhatikan lagi proses pengolahan jeragen menjadi serok sampah. Yang pertama adalah pembersihan. Jeragen itu harus dibersihkan dari sisa-sisa minyak. Yang kedua, setelah dibersihkan kemudian dijemur ya. Setelah dijemur lalu dipotong sesuai dengan ukuran dan bentuk serok sampah yang kita inginkan. Kalau kita mau serok sampah besar, ambil jeragen yang besar. Kalau mau yang kecil, ambil jeragen yang kecil. Selanjutnya pemanasan. Dipanaskan setelah diambil dari sampah, dibersihkan, kemudian dipanaskan ya. Dia panas, dia tidak berair supaya mudah kita buang. Yang selanjutnya adalah pembentukan. Bentuk plastik yang telah dipanaskan sesuai dengan pola serok sampah yang telah ditentukan. Yang keempat, pendinginan dan bising. Setelah dipanaskan, kemudian dipasang gagangnya. Nah, anak-anak ibu coba perhatikan bahwa setelah kita membuat serok sampah itu ada keunggulannya. Apa keunggulannya? Yang pertama, kokoh dan tahan lama. Tahan lama kan? Serok sampah yang terbuat dari jeragen memiliki daya tahan tinggi dan
yang kering, contohnya daun dedaunan, diolah menjadi pupuk juga. Sedangkan anorganik yang tidak dapat didaur ulang, yang tidak dapat dibuat pupuk, tapi bisa didaur ulang, seperti kita membuat serok sampah, ya anak-anak ya, seperti kita membuat serok sampah seperti ini, ya, yang bahannya dari jeragan bekas. Coba perhatikan apa manfaat dari apabila lingkungan kita tidak ada sampah, ya. Pertama, manfaatnya dapat terlindungi dari coba perhatikan anak-anak ya, manfaat lingkungan dan ekonomi dari pengolahan jeragan. Yang pertama mengurangi sampah plastik, mengurangi emisi gas rumah tangga kaca, dan menjaga kualitas air dan udara. Yang kedua, manfaat ekonomi, membuka lapangan kerja ataupun pekerjaan baru sehingga meningkatkan nilai tambah produk rumah tangga dan menghasilkan uang, ya, menghasilkan uang. Jadi manfaat dari serok sampah yang pertama dapat mengumpulkan sampah, bisa memasukkan ke tempat sampah. Yang kedua, menjaga lingkungan, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah. Yang ketiga, manfaat dari serok sampah itu karena gagangnya terlalu panjang, jadi sehingga kita mudah mengambil sampah, tidak pakai anak-anak. Jadi sudah tahu kan apa manfaat dari sampah anorganik ataupun sampah yang bisa didaur ulang. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kelompok, yaitu 3 kelompok ya. Ada kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nah, anak-anak sudah tahu kan mana yang dikatakan sampah organik dan sampah anorganik. Jadi sekarang kita mengolah sampah anorganik menjadi barang yang berguna. Nah, anak-anak, ini bahan-bahannya. Yang pertama ada jeragan, ada paku, ada cat, ada gunting, ada palu, ada gergaji, dan ada kayu. Cara mengolah sampah anorganik menjadi sebuah barang yang bermanfaat, yaitu serok sampah. Yang pertama, jeragan ini dipotong membentuk pola seperti serok sampah ya, seperti ini ya, yang sudah dipotong. Kemudian dipakaikan gagangnya, lalu dipakukan anak-anak ya. Nah, anak-anak, setelah dipakukan, jadi barangnya sudah seperti ini, barang yang sudah jadi anak. Nah, anak-anak, manfaat dari serok sampah yang sudah kita olah tadi, yang pertama adalah untuk memudahkan mengumpulkan sampah. Yang kedua, membantu membuang sampah ke wadah sampah. Nah, yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah tangga. Yang keempat, menjangkau sampah lebih mudah untuk membuang ke tempat sampah.